Jumpa lagi teman-teman. Salam sehat, sejahtera selalu ya. Jumpa lagi teman-teman. Salam sehat, sejahtera selalu ya. Ayo bahagia. Baik teman-teman, kali ini video saya akan tentang revolusi lagi, teman-teman. Ya, kenapa tentang revolusi lagi? Kenapa tentang perubahan lagi? Memang selama ini termasuk saya juga begitu, saya revolusi diri saya. Karena selama ini terjebak dengan ada beberapa motivasi yang kiranya sih sebenarnya menurut saya dulu benar. Setelah saya ikuti ternyata saya terjebak dengan motivasi tersebut gitu. Mungkin teman-teman sama, bukan tidak bagus ya teman-teman ya, sebenarnya sih hanya beda-beda tipis. Jadi motivasi kali ini adalah revolusi motivasi. Jadi banyak ya kita melihat konten-konten, melihat video motivasi sebenarnya untuk membangun diri kita, untuk membangun keberanian diri kita ya, supaya kita hidupnya lebih baik lagi, bagaimana supaya bisnis kita lebih maju, kita lebih berani, termotivasi. Tapi ujung-ujungnya ya merugi dan merugi. Itu yang saya alami teman-teman. Makanya di video kali ini mari kita berubah yang dari cara lama ke cara baru. Salah satunya motivasinya sering kita lihat ya di konten-konten, ada bahasa biar uang bekerja untuk Anda. Baik ya teman-teman ya, saya bahas sedikit. Biar uang bekerja untuk Anda. Ya kan? Berarti kita tuh harus punya uang dulu. Kalau kita pikir nih dari judul motivasi tersebut. Ya kan? Jadi makanya banyak nih yang merasuin otak-otak saudara-saudara semua, teman-teman semua bahwa bisnis dimulai harus dari uang. Bisnis, usaha harus pakai modal. Ini kan ya, jadi sedikit akhirnya ini merubah mindset kita. So, kalau kita melihat ya, siapa saja manusianya, kita lahir nggak bawa apa-apa. Ya, kita lahir nggak punya modal, tapi Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, pendengaran, mata, telinga, kaki, ya, yang tidak kurang satu apapun. Walaupun yang nggak punya kaki juga bisa sukses, yang nggak punya tangan juga bisa sukses, orang lumpuh juga bisa sukses, bisa hidupnya berhasil, bisa punya perusahaan besar, ya. Jadi motivasi yang biar uang yang bekerja untuk Anda. Teman-teman hati-hati dengan kata-kata ini gitu ya. Jadi kata-kata motivasi yang biar uang yang bekerja untuk Anda, akhirnya kan kita perlu modal ya untuk usaha. Sementara di video-video saya yang kemarin itu saya bilang bahwa usaha itu tidak perlu modal gitu. Jadi yang penting itu kita punya mindset, kita punya rencana besar, kita punya plan bisnis, kita punya impian, fokus pada impian, pada cita-cita, ya, kita bikin plan bisnisnya, kita bikin tahapan-tahapan kerjanya, hari ini yang dikerjakan apa, besok apa, bulan depan apa, ya, untuk mencapai impian tadi itu, untuk mencapai usaha kita biar berhasil. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman ya bisa merubah bahwa uang bukan segalanya. Memang kalau nggak ada uang kita pusing, tapi bagaimana untuk mendapatkan uang itu gitu. Nah, ini saat ini sebenarnya saya ingin teman-teman jangan mau bisnis, mau usaha, jangan berpikir modal dulu.
Yang pertama yang kita pikirkan adalah harus punya impian, rencana yang jelas dulu gitu. Yang di video saya kemarin, kita boleh bisnis kalau kita sudah kita bisa tersenyum, kalau kita sudah bisa bahagia. Karena dari senyum, dari bahagia, kita punya pikiran-pikiran cemerlang ya, yang membuat kita itu termotivasi, tahu-tahu berpikir wah ini peluang nih. Ini peluang nih. Peluang itu dibikin perencanaan yang jelas bagaimana bisa mendapatkan uang seperti itu. Bukan di startnya dari uang, bukan. Jadi startnya adalah dari ide cemerlang yang membuat akhirnya kita membuat perencanaan, akhirnya mendapatkan uang besar, uang banyak dari situ. Ya teman-teman ya. Terus ada lagi bahasa investasi aman dan menguntungkan adalah properti. So teman-teman, kita lihat ya di masa-masa tahun 2017, 2018 sampai 2022 ini properti kayak apa ini? Ya, turunnya anjlok drastis. Jadi yang punya ruko-ruko banyak yang mangkrak, banyak yang kosong, rumah banyak yang dijual, ya kan? Berarti kan nggak terbukti nih bisnis yang menguntungkan adalah properti, kan berarti belum tentu itu gitu. Nah, jadi banyak saudara-saudara kita, banyak teman-teman kita yang punya rumah, punya gedung, punya toko, dulunya investasi, mau dijual lagi sudah susah. Karena ekonomi kita memang bukan ke situ gerakannya, apalagi di masa Covid saat ini. Ya teman-teman ya. Berarti motivasi-motivasi itu harus teman-teman pilah-pilah juga. Terus yang luar biasanya lagi, saya sendiri pernah dulu itu mau ikut ya, bahkan sudah dengar-dengar video motivasinya tentang cara gila jadi pengusaha teman-teman. Nah ini dia yang sangat menjebak sekali. Jadi kita itu ada penyelenggara ya, mereka buka kelas, mereka berstruktur ya, mereka mengajarkan para bisnismen, para calon-calon pengusaha itu bagaimana cara gila jadi pengusaha. Aduh, ini caranya sangat-sangat gila. Untung saya nggak ikut waktu itu. Tapi saya tahu tuh trik-triknya. Ya bagaimana, salah satunya ya, bagaimana kita mendapatkan modal dari perbankan, cara-caranya. Wah, sangat ini sekali ya teman-teman ya. Nah, ini motivasi cara gila jadi pengusaha ini jangan diikutin teman-teman, nanti gila beneran. Seperti itu, karena harusnya cara benar jadi pengusaha itu, jangan cara gila. Cara benar seperti apa? Kan gitu ya. Ya cara benar sebenarnya ya harus mengikuti undang-undang yang berlaku, ya jangan manipulasi data dan lain-lain. Ya. Cara benar yang di video saya sering saya bilang itu adalah ya dengan menolong. Tapi mungkin teman-teman masih bias ya, bagaimana menolongnya, kok bisa kan gitu ya. Kalau teman masih belum yakin juga, ya ditonton lagi tuh berulang-ulang video saya tuh dari 1, 2, 3, 4 banyak itu video saya tentang itu. Bisnis itu tidak perlu modal. Ya. Bisnis itu hanya berlandaskan tolong-menolong tuh pasti sukses. Itu banyak di video saya. Silahkan teman-teman tonton lagi video saya. Kalau masih penasaran hubungi saya. Silahkan komen di video saya. Ya. Di video saya juga ada nomor HP saya ya. Nanti saya silahkan hubungin. Nanti saya bantu teman-teman bagaimana sih memulai usaha tanpa modal. Bahkan kalau kita memulai usaha, bahkan orang-orang itu yang punya uang itu ingin memberikan kita modal ya, membantu mereka mau berinvestasi kepada kita seperti apa. Jadi dengan impian, dengan cita-cita, dengan buat bisnis plan yang jelas, kita akan kewalahan itu mendapatkan modal dari orang-orang yang punya uang. Baik teman-teman yang bahagia, sebenarnya
berawal dari semuanya, kenapa motivasi itu menjadi salah sebenarnya. Kadang-kadang motivasi benar saja yang saya sampaikan ini kan sebenarnya menarik ya. Tidak pakai uang kalau mau mulai usaha. Ya. Tapi sebenarnya teman-teman juga kadang-kadang masih ragu. Ragu itu sebenarnya takut sih. Ya, takut. Jadi dengan cara yang saya katakan, ya, dengan cara menolong, ya, tidak pakai modal, impossible. Karena teman-teman juga belum nyobain ya. Pada intinya kita semua pada takut miskin sih sebenarnya. Ya, takut miskin kalau menolong orang, takut rugi kalau menolong orang, takut disaingi, ya. Jadi sebenarnya banyak ketakutan-ketakutan yang kita alami ya. Makanya kita belajar keras tentang bisnis itu, bagaimana pengeluaran sekecil-kecilnya, penghasilan sebesar-besarnya, ya kan. Ini kan sangat tidak baik ya, sangat tidak berakhlak ini. Jadi sebenarnya kalaulah bisnis ini yang benar, bagaimana menolong orang banyak ya. Bagaimana bisnis ini sebenarnya caranya, cara Tuhan ini sebenarnya sih, dengan kita berbisnis banyaklah orang yang tertolong. Itu dia. Kalau itu yang konsep itu yang dipakai, tentu teman-teman semua akan mudah suksesnya. Ya teman-teman, hubungi kami dari Dewa Castroniskala. Kami siap membantu teman-teman semua untuk sukses. Walau tanpa modal, kami bantu, tapi bikin bisnis plan-nya, bikin perencanaan yang benar. Usaha apa saja, ya, mau usaha apa saja itu pasti bisa profit yang besar, asal dibikin perencanaannya. Jangan males bikin perencanaannya. Oke ya teman-teman, saya tunggu komennya. Terima kasih.